Apa kabar teman-teman? Hari ini aku buat pastel. Ini tipe pastelnya yang renyah dengan isian bihun dan sayur. Dan bahannya juga ini lumayan ekonomis ya. Untuk cara pembuatannya silahkan simak videonya. Nah, di sini aku ada bawang merah dan bawang putih serta aku pakai bihun. Nah, di sini aku pakai bihun jagung. Aku pakai setengah ya teman-teman karena aku masih punya sisa isian pastel. Nah, untuk kalian kalau mau buat pakai 1 lembar bihunnya ya. Ini akan aku seduh pakai air mendidih. Nah, nanti kita diamkan sampai dia mengembang. Untuk sayurannya aku pakai 1 buah kentang ukuran sedang dan 1 buah wortel ukuran sedang juga. Di sini aku tambah dengan daun bawang secukupnya. Panaskan minyak, lalu kita tumis bawang merah dan bawang putihnya. Ini kita tumis sampai harum. Masukkan kentang dan wortelnya. Aku tambahkan air secukupnya dan kita masak lagi sampai wortel dan kentangnya itu empuk. Ini jangan lupa kita tutup ya. Nah, ini airnya sudah menyusut. Ini aku tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan 2 sendok teh gula pasir. Nah, ini kalian aduk dulu sampai dia tercampur rata dan juga masukkan daun bawangnya. Nah, buat kalian yang pakai 1 lembar bihun, itu bumbunya nanti kalian tambah ya. Koreksi rasa supaya nanti kalau ada kekurangannya kalian bisa tambah ya teman-teman. Kalau sudah matang ini kita sisihkan dan kita dinginkan. Nah, untuk isiannya di sini aku pakai 3 sendok makan margarin. Ini kalau ditimbang beratnya itu 50 gram. 1 sendok ini kurang lebih beratnya itu 15 sampai 16 gram. Nah, ini nanti margarinnya dicairkan ya, teman-teman. Nah, untuk tepungnya di sini aku pakai 250 gram. 1 sendok ini kurang lebih tuh beratnya 10 sampai 11 gram. Jadi nanti kalian pakai sekitar 24 atau 25 sendok makan ya. Untuk airnya di sini aku pakai 100 ml. Ini ada gelas takarnya. Nah, kalau kita masukkan ke gelas belimbing itu takarannya itu setengah gelas ya, teman-teman, karena 1 gelas ini ukurannya 200 ml air. Nah, ini akan kita masukkan margarinnya dulu. Ini udah kita cairkan sampai dia terlihat seperti minyak ya, teman-teman, sampai mencair banget. Nah, ini kita aduk-aduk dulu. Nah, ini tadi aku lupa tambahin garam. Kalian tambahin garam 1/4 sendok teh aja. Nanti kalian aduk-aduk dulu baru dimasukin margarinnya. Nah, untuk airnya kalian masukkan bertahap ya. Karena ini kita pakai takaran sendok, jadi kadang pasti ada yang berbeda sedikit-sedikit. Nah, untuk airnya itu harus sedikit-sedikit dulu dan kita ulennya pakai tangan supaya kita tahu tingkat kekerasan adonannya. Nah, tadi airnya aku pakai semua. Nah, ini kalau masih ada tepung yang belum menyatu, kita aduk-aduk terus aja sampai dia benar-benar jadi satu. Untuk tingkat kekerasan adonan ini nggak terlalu lembek, tapi juga nggak terlalu keras ya, teman-teman. Nah, ini aduknya udah cukup, kita akan tutup dulu. Nah, ini akan aku diamkan sekitar setengah jam sampai 1 jam supaya nanti kulitnya itu lebih rileks ketika dibentuk, lebih lentur. Ini udah sekitaran 45 menit ya aku diamkan, dia udah lebih lentur. Dan ini langsung akan aku bagi-bagi. Kalau kalian mau timbang boleh banget, tapi kalau seandainya nggak mau ditimbang juga boleh. Untuk di sini aku timbang beratnya itu 25 gram per piece-nya.
dan hasilnya itu dapat 16 piece. Oke, kalau udah selesai ditimbang, ini akan kita ambil satu persatu. Nah, untuk sisanya ini kita tutup ya, supaya nanti dia nggak kering. Ini akan aku gilas pakai rolling pin. Sebelum digilas ini aku tekan-tekan dulu, aku bentuk dulu, baru aku gilas. Untuk ngebentuknya kalian pastikan ini bentuknya oval ya teman-teman, dan sedikit lebih lebar supaya nanti lebih mudah dibentuk dan hasilnya juga lebih besar. Nah, ini untuk ketipisannya udah cukup. Dia tidak terlalu tipis, tapi juga nggak terlalu tebal. Nah, untuk bagian ujung ketemu ujungnya ini usahakan bentuknya rata ya teman-teman, sama oval gitu. Untuk isiannya di sini aku pakai 2 sendok teh. Kalau kalian mau pakai lebih banyak juga boleh. Nah, ini kita akan bentuk dulu bagian tepinya, itu kita mengikuti alur yang ada isinya ya. Jadi kita bentuk dulu pinggiran-pinggirannya. Kita padatkan dulu, sedikit dipadatkan untuk isiannya. Nah, kalau udah kita buat jalurnya seperti ini, tepiannya, baru kita pilih nih ya teman-teman. Caranya seperti ini, ditekan lalu kedepanin, tekan lagi, kedepanin lagi. Ini kita tekannya sampai tipis supaya dia hasilnya lebih bagus. Nah, kalau kalian belum biasa untuk memilih pastel seperti ini, sekarang udah banyak ya cetakan-cetakan. Jadi nanti kalian tinggal gilas aja, lalu dimasukkan ke cetakan dan diberi isi, tinggal ditekan aja. Oke, ini dia hasilnya. Ini dapat 15 piece dan yang satu piece itu ukurannya lebih besar karena tadi berat dohnya itu 30 gram. Nah, ini karena aku untuk konsumsi pribadi dan paling juga aku stok cuma 4 harian, jadi ini aku akan bekukan. Dan untuk membekukannya ini aku tidak digoreng setengah matang dulu ya teman-teman. Jadi ini langsung aku taruh di wadah gitu. Nah, ini akan kita susun dulu. Ini nanti akan kita masukkan ke dalam kulkas. Nah, untuk masukkan ke dalam kulkasnya ini kita
sekitar 10-15 menit dulu ya teman-teman, sampai bagian atasnya itu sedikit mengeras, bukan sampai dia benar-benar beku ya. Kalian jangan lupa ya teman-teman, karena kalau nanti kalian tinggalin ini dan dia sampai beku tapi belum dibalik, itu pasti bakalan nempel. Nah ini udah sekitar 10 menit, ini udah keras bagian atasnya, dan ini aku keluarkan dan aku balik. Nah bagian bawahnya seperti ini ya, ini masih basah dan ini juga udah mulai sedikit nempel teman-teman. Pokoknya nanti kalau kalian mau membekukan ini, kalian bener-bener dicek ya, jangan ditinggal-tinggal. Udah aku masukin kulkas 10 menit lagi. Ini kedua sisinya sudah sama-sama keras ya teman-teman. Ini belum terlalu beku, tapi ini udah keras. Nah ini baru aku pindahin ke wadahnya. Ini insya Allah tidak bakalan dia nempel kalau sudah dalam keadaan keras seperti ini. Baru kita susun di wadah dan kita tutup rapat ya teman-teman. Nah, buat kalian yang belum terbiasa atau mau jualan, aku sarankan untuk pastel itu lebih baik frozennya setengah matang. Jadi nanti kalian goreng dulu sebentar sampai permukaannya itu berkulit, baru kalian simpan di freezer. Nah, untuk penanganannya juga sama, ini kalian jangan tinggal-tinggal ya. Ini kita susun dulu di wadah. Pastikan ini diberi jarak supaya nggak nempel satu sama lain. Nah, kalau udah mulai nggak beku seperti ini udah mulai basah-basah juga ya teman-teman. Ini udah siap digoreng. Karena kalau kita frozen itu kan dia mengandung air ya teman-teman, dan ini pun untuk kulitnya itu belum matang. Jadi kalau terlalu lama kita diamkan, itu yang ada kulitnya itu jadi berair, nempel dan basah. Jadi kalau kalian mau membekukan pastel, itu lebih baik sih saran aku digoreng setengah matang dulu. Kalaupun kalian mau membekukannya tidak digoreng setengah matang, jangan ditinggal-tinggal ya. Nah, untuk menggorengnya di sini aku pakai minyak yang udah panas, baru kita masukin pastelnya. Usahakan untuk minyaknya itu sampai dia terendam ya, jadi nanti hasilnya lebih bagus warnanya. Nah, ini boleh sambil dibalik-balik sampai dia warnanya rata, kecoklatan. Nah, untuk tipe pastel ini tuh pastelnya renyah ya teman-teman, dan untuk kulitnya itu bergelembung-bergelembung seperti ini. Kalau kalian mau kulitnya mulus, nanti aku akan sertakan juga resepnya. Nah, ini dia pastelnya udah jadi. Nah, ini tuh rasanya enak, gurih, dan aku yang paling suka itu dia nggak menyerap minyak ya. Jadi dia benar-benar kering, dan untuk teksturnya itu dia renyah dan garing banget. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel aku ya. Semoga videonya ini bermanfaat dan bisa menginspirasi buat kalian. Nah, untuk bagian pinggir-pinggirannya juga ini nggak keras ya teman-teman, itu benar-benar garing. Pokoknya ini recommended. Oke teman-teman, selamat mencoba, semoga berhasil ya. Terima kasih.